Halo Lur, sahabat pecinta bonsai. Kali ini saya sedang berada di Singapura. Enggak, ya. Kali ini saya sedang berada di rumahnya salah satu pebonsai dari KBS, yaitu Komunitas Bonsai Sima. Salah satunya Bonggol Semi, ya. Komunitas Bonggol Semi, ya. Kawasannya masih di seputaran Blingo, ya. Seputaran Blingo, karena saya ingin menguak teman-teman pebonsai di KBS, Komunitas Bonggol Semi, ya. Bonsai Sima maksudnya, ya. Ini kita sedang berada di rumahnya Mas Gapur, ya. Rumahnya Mas Gapur. Nama panggilannya Mas Gace. Tapi bukan kayak kepala saya loh, Gace Dewi iki. Beliau lebih tampan daripada saya, ya. Lebih top orangnya, lebih kreatif. Langsung saja kita simak seperti apa penampakannya Mas Gace, ya. Halo Mas. Halo. Iya kabar ya? Ngatan lagi Mas, saya Mas. Kira pandemi Mas di rumah mawon. Lah piye Mas? Ini dia kira nata-nata ngoten kesibukan lain. Mau turun kan di rumah saja ya di rumah saja gitu nih. Murah-murah bonsai Mas. Iya. Mas Gace. Ini yang nembe di garap ini apa Mas? Ini Mas gonggol-gonggol lebih tertib nih Mas. Kita coba untuk makan kalau tata buang Mas pemula. Kurang-kurang kita macam dulu diwe ya Mas. Ini Mas Pur, saya mau tanya. Ini nama lengkapnya sebenarnya Mas Pur Gapur ya. Tapi nama sapaan kerennya Mas Gace katanya. Yang ngetren lah. Sama kerennya Mas itu. Nama kerennya ya Gapur. Gace itu ganteng dan sentil. Itu dan geceng. Ya, boleh. Ini kok kita lagi Mas. Ya, ini biar kelihatannya sudah di pruning ya. Oh iya Mas, biar mempercepat pertumbuhan oyot gitu Mas. Oyotnya supaya menggeremboyok gitu ya. Menggeremboyok gitu, biar muter-muter gitu Mas. Tapi bukan muter bingung Mas. Ini oyotnya muter-muter alon-alon jadi bingung gua tekan deh ya. Luar biasa. Ini umur berapa? Ini umur sekitar kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Serot 1 tahun penampakannya seperti ini. Ini untuk bakalan bonsai karena belum jadi Mas ya. Belum, karena ini dulunya kurang subur Mas ini Mas. Nggak taunya cuma ditaruh di dadah itu. Lah kok bisa kurang subur padahal dekat rumahnya Pak Subur? Iya memang deket tapi Pak nggak nular ke sini Mas. Pernah di dadah, tahu dadah Mas. Klebo itu Pak. Iya. Cocok. Dada itu sahabatnya klebo itu loh ya kalau nggak tahu. Dada itu apa ya bahasa ngetrennya ya? Nek bahasa nasionalnya apa Mas? Dada. Yang klebo itu mau tempat pembuangan sampah. Yang lurung Mas. Lurung latar belakang. Latar belakang. Tapi bukan bidan loh Mas. Ya betul. Latar belakang. Nah Mas, selain serut, di sini ada apa sih? Ya cuman yang sini cuman kita itu yang banyak itu serut. Yang kita tahu itu kan serut. Dominan serut. Nah serut ya ada itu Pak Murbi, terus pukat ya bulut itu ya. Bukan buntut ya Mas, bulut. Ya. Ya kalau ada lagi Pak Not. Itu kalau laki-laki ya Pak Not. Kalau masih kecil jadi Big Not ya. Not Ya betul. Terus Mas, kayak budi ini yang ada di sini, ini ada berapa banyak? Budi sini nggak punya Mas, soalnya di sini nggak ada tanaman budi. Soalnya mulangnya itu sekitar rumah saja Mas. Oh gitu. Kalau ada yang satu itu namanya itu bunut itu Mas. Bunut, ya? Iya. Kalau Pak Notnya nggak ada. Pak Notnya lagi merantau Mas. Baru bunutnya. Ya. Masa pandemi jadi di karantina. Ya. Oke. Ini jenisnya Mas, selain bonsai, apakah ada untuk semi taman atau lain sebagainya? Ya sementara ini lagi menyukai bonsai Mas. Ya semi taman juga ada, tapi cuma sedikit itu Mas. Ya. Itu ya semi bonsai, semi taman. Ya nanti kita perlihatkan satu persatu ya. Untuk area tamannya Mas Gace atau Mas Gapur ya. Nanti teman-teman bisa lihat juga sebenarnya banyak yang dikeluhkan oleh teman-teman. Mulai dari penanaman awal, setelah durelan, kemudian nanti pasca penyembuhan, setelah bukan jengkok, kemudian nanti proses pruningnya seperti apa dan mengolah bahan yang ada itu untuk mendesain lebih tepatnya ketika pruning itu mereka yang masih kebingungan. Oh iya Mas, nanti kita sudah belajar Mas, nanti kita belajar bersama Mas. Ya.
Kemudian Mas Gapur yang terpenting Ya. untuk sahabat-sahabat pendongeng mania, ini ada pesan khusus apa Ya, teman-teman ya pendongeng? kalau pendongeng ya silakan saja, tapi jangan sampai merusak alam, merugikan petani. Sebenarnya kayak serut ini tuh hama dalam pertanian, tapi kalau di tempatnya di tengah gaduhan itu merusak. Tapi kalau di dekat galeng dan dekat kalen, tahu kalen Ya, ya? tahu. Kalen itu kali yang kecil itu. Nah, iya, ya tempat Ya, hidupnya kayu itu kan. takutnya longsor itu jangan. Ambil aja yang di tengah-tengah itu, yang mengganggu lahan pertanian. Oh, kalau serut yang biasa dibawa Pak Tukang itu bisa ditanam? Oh, serut yang beberapa tua itu bagus, masuk bonsai yang mame itu. Awet ya, Mas? Awet itu. Karena Ada bunyinya itu. gitu ya. Itu untuk teman-teman pendongker. Jadi kami berpesan kepada kalian, untuk teman-teman pendongker mania, upayakan ketika mendongker serut itu dipilih. Jadi dipilih yang berkarakter. memang punya karakter untuk dibonsai, silakan diambil. Yang penting tidak merusak untuk lokasi yang kita ambil. Contoh kecil tadi dijelaskan Mas Gapur, apabila tempatnya berada di tengah-tengah keduaan atau tengah-tengah Enggak apa-apa. tengah Itu kan apa hama pertanian. nah, itu bisa diambil. Cuman kalau untuk sampai jugurki galungnya wong ya, itu perlu dipertimbangkan dan harus ada kesepakatan sama pemilik lahan. Kemudian yang berikutnya, ketika memang tanaman itu tidak bisa didongkel atau tidak kurang bagus, tidak memenuhi standar untuk dongkelan, usahakan jangan dibawa. Karena kita juga melihat nanti ke depan untuk pembudidayaan. Jadi kita masih punya stok di lahan atau di Ya, untuk anak cucu nanti. Nanti anak cucu nggak tahu seperti alam itu kayak apa. Betul. Jangan sampai kita nanti menghabiskan untuk yang di alam, kita dongkeli semua, tapi sampai rumah terbuang sia-sia. Iya. Itu juga tidak bagus. Jadi biarkan untuk kuantitasnya yang habitatnya masih ada dan tidak memenuhi standar untuk didongkel, upayakan jangan didongkel ya. Hanya kita boleh mendongkel sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Itu ya Mas ya. Iya, betul itu Mas ya. Nanti untuk seperti apa keseruannya ketika Mas Gapur ini sedang membuat menekuk-nekuk bonsainya, kita lihat nanti keseruannya. Tetap simak terus, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video yang ada di channel ini. Oke, pokoknya masih terus, salam bonsai mania. Ya Lor, ini mentahan bahan yang baru dapat setelah dongkelan ini, tapi ini memang untuk batangannya lumayan besar Mas ya. Lumayan Mas. Untuk ukurannya size-nya XL ya. Dan ini wajib untuk dicuri ya. Wajib untuk dicuri. Atau untuk Mas? Iya, masalah mau. Tapi biasanya nek Ini nggak tinggalane. ono mburine Lur. Untuk mbok colang sing penting tinggalane ya. Nek tinggalane 1000 kritik ya rugi ya kan. Ya Mas Gapur, iki sing kok ndi Mas? Ini kau nganu Mas, kau jurang senggrong. Lumayan Lur. Kita lihat batangnya top. Iki ada penggene mungkin bukan galang ya ini. Miyat Mas. Miyat. Iya. Cuma miyat terus. Soalnya Devin lahirnya ora ditaleni apa? Ora ditaleni benang lawe, sikile ora ditancang nek beli kok bale lho. Lari keluyuran. Rusak terus. Ini batangan dongkelan. Top. Ini satu untuk Ini udah 2 hari Mas. 2 hari. Iya. Kenapa ditunggu 2 hari Mas? Ya nunggu kambiumnya itu biar tuntas gitu Mas. Kalau orang Jawa itu ben pulute metuse. Ya. Minimal 3 hari Mas baru sini. Minimal 3 hari untuk tanam. Untuk ukuran segini ya. Tapi kalau mungkin dongkelannya beserta akarnya Mas. Ya karena akarnya banyak bisa langsung. Bisa langsung atau kita nunggu 1-2 hari bisa. Tapi kalau untuk ukuran segini Tanpa ada akarnya itu kita nunggu berapa? minimal 3 hari. Minimal 3 hari. 1 minggu bisa. Ini karena ini sedang memahami dunia perserutan, jadi tahu loh. Kalau tanam serut itu tanahnya harus poros. Kalau bagus sementara ini tanah di bawah pohon bambu atau bambu ambruk bukan di bawah pohon bambu. Tak kirain tanah di bawah bambu ambruk loh. Saya itu kalau bicara sama Mas Gapur ya dijelaskan loh Mas. Soalnya aku tipikalnya ngomong rada bodoh. Di
bawah pohon bambu. Nanti dikirain ambil bambu gapet pager. Iya betul mas. Ya. Itu memang tipikal untuk tanah di bawah pohon bambu. Pohon tanah di bawah dapuran pohon bambu, bukan dapuran Mas Pur ya. Itu bawah dapuran pohon bambu. Itu tipikalnya gembur, ya, poros. Apalagi kalau sedulur-sedulur semuanya kepengen membuat media tanam dengan campuran dengan akar dari oyot spring atau oyot bambu itu sendiri, itu malah lebih bagus. Kelemahan serut itu kalau terlalu basah itu busuk. Busukan, makanya lebih bagus itu poros, makanya begitu tanah bawah pohon bambu. Dan biasanya itu yang itu loh Lor, biasanya kalau pagi dibuat nyanyian anak-anak kecil loh, ayo ngising reng kebon itu tutup tiga dompreng ben garing gitu. Itu karena rabuk yang dulu disimpan oleh orang-orang setor ke ngisor pring itulah yang bikin tanah di bawah pohon bambu itu mamur ya, sama timbunan daun-daun bambu itu. Enggak, ini hanya iseng dan bercanda Lor, maksud dibawa ke hati. Mas, aku pengen takut. Ya. Tadi saya lihat setelah jenengan nata-nata bonsai yang kecil tadi, ya, itu kok nganggo seleb itu apa? Wah, itu seleb larang impor itu. Kalau setahu saya kan orang-orang itu pakai seleb kambium ya, yang beli dari memang dari toko-toko kambium toko-toko bonsai itu ada khusus seleb kambium. Ya. Tapi tadi saya melihat jenengan itu tidak pakai seleb kambium. Ya. Jangan-jangan itu mayones atau apa yang ditaruh itu? Wah, itu mahal, itu caos itu Mas. Caos tembok itu Mas. Caos tembok. Itu ya, mereknya ada di toko-toko bonsai atau? Wah, itu adanya di toko-toko caos tembok ini ya, di toko bangunan. Toko cat maksudnya? Iya. Waduh, itu kira-kira bahannya apa? Itu cat itu. Kalau merek ini maaf ya Mas, mungkin merek nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita bebas, kita berbagi sama teman-teman. Cat tidak drop Mas. Tidak drop. Tidak drop. No drop maksudnya? No. Katanya kan kalau tidak kan, kalau tidak drop kan bisa, kalau tidak drop bahasa iya, Indonesia. besemprol katanya Mas Pur. Pakai no drop loh ternyata Mas Iya. Pur ini. Itu kan ada lemnya, jangan raket gitu Mas.